wabarakatuh. Hai Re, kembali lagi bersama kita di A-Podcast. Podcastnya Are Administrasi Publik Umsida. Gimana nih kabar kalian? Pasti sehat dong. Oke, sebelum video ini kami lanjut, kalian harus wajib buat subscribe, komen, dan juga like ya. Oke, kenalin aku di sini aku Tiara Agustin. Di sini aku akan mandu podcast kali ini. Kalian pasti tanya-tanya kan, siapa sih sosok wanita cantik yang ada di samping aku kali ini? Langsung aja kita suruh perkenalan diri. Silakan Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia Febrianti, biasanya dipanggil Dina. Saya dari kelas B1 Administrasi Publik semester 5. Aku panggilnya Mbak Dina aja ya. Oke. Kali ini Mbak Dina ini adalah salah satu mahasiswa yang masih aktif di Prodi Administrasi Publik. Kita mulai bincang-bincang nih Mbak ya tentang kehidupannya Mbak Dina, kehidupan di perkuliahannya juga. Selain itu juga kegiatan-kegiatan apa saja sih yang Mbak Dina lakuin selama beberapa hari ini atau akhir-akhir inilah gitu. Biasanya ngapain aja? Ngomong-ngomong nih Mbak Dina kan ini kuliah ya sambil kerja. Oh ya, kalau boleh tahu itu kerjanya di mana Mbak? Kebetulan saya kerja di pemerintahan desa sebagai staf. Sebagai staf ya. Dulu kok bisa sih Mbak kayak kepikiran mau ambil prodi AP gitu? Awalnya sih sebenarnya di pikirannya saya tuh administrasi publik tuh kayak cuma administrasi. Iya. Jadi nggak tahu kalau misalnya administrasi publik itu dalamnya tuh kayak banyak yang ngurusin pemerintahan, kebijakan gitu. Jadi awalnya emang cuman asal-asal milih lah. Iya sih, aku juga dulu gitu Mbak. Kayak kita kan emang orang awam gitu ya. Belum tahu apa sih administrasi publik. Tapi semenjak kita masuk ke administrasi publik, kita baru tahu, kita lebih paham apa sih administrasi publik itu, pemerintahan yang baik itu seperti apa. Di administrasi publik juga kita belajar banyak hal juga ya Mbak ya. Dan pastinya itu cocok banget gak sih Mbak sama pekerjaan yang Mbak jalanin kali ini? Iya benar. Kan ini saya kan kerja dulu. Iya. Jadi berarti emang kerjanya duluan gitu? Iya. Kebetulan saya gap year 1 tahun, lulus SMA tahun 2019, berhenti dulu 1 tahun. Itu sebenarnya saya punya rencana itu 1 tahun itu buat daftar SBMPTN ya. Terus ternyata di pertengahan itu kebetulan kakak saya itu Karang Taruna di desa, dapat informasi dari Pak sekretaris desanya, Pak Careknya, kalau misalnya desa tadi itu butuh staf karena buat ngisi kekosongan itu tadi, karena di jabatan di balai desa tadi itu 01 ya. Jadi membutuhkan bantuan tadi, jadinya saya di daftar tadi sebagai staf. Sembari nunggu ini ya kayak ya gitu. Dulu gimana Mbak kayak awal-awalnya bisa konsisten, bakalan sampai konsisten kalau kuliah sambil kerja? Pasti kan berat banget gitu dilakuin. Gimana nih menurut Mbak Dina sendiri? Kalau misalnya konsisten sih gimana ya Mbak ya, kan kita kan dari awal tadi kan saya ceritain kan sebenarnya pengen ikut SBM, berarti kan saya kan inginnya kan kuliah aja di PTN. Ternyata di pertengahan waktu tadi udah nyaman sama pekerjaan saya, juga nggak mau ngerepotin orang tua, jadi memutusin buat kerja sama kuliah aja. Terus konsisten sampai sekarang juga. Kebetulan pekerjaan saya sama jurusan yang saya ambil secara nggak langsung ternyata nyambung gitu ya. Iya. Kalau di perkuliahan sendiri nih Mbak Dina ada ini nggak sih Mbak kayak ikut kegiatan atau ikut organisasi gitu kalau di kampus? Sebenarnya saya juga pengen ikut organisasi kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi saya takutnya malah nggak bisa bagi waktu. Kebetulan saya juga kan paginya kerja, terus malamnya kuliah, tapi juga di sela-sela itu saya juga sebagai tutor bimbingan belajar. Berarti selain kuliah kerja juga ikut bimbingan belajar juga ya? Jadi gara-gara kegiatan yang cukup banyak tadi ditahan dulu lah, takutnya nggak bisa kontribusi penuh sama organisasinya. Ngomong-ngomong nih, kalau
belajar itu dimulai dari gimana? Mulai awal dulu, emang dari dulu apa baru-baru kali ini? Saya masuk di pemerintahan desa itu awal 2020. Dapat 3 bulan, 4 bulan saya ditawarin sama ketua Karang Taruna. Kebetulan bimbingan belajar ini juga dikelola sama Karang Taruna desa Gitu sendiri. ya, berarti emang ada di desanya Iya, sendiri ya, Mbak ya? di tempatnya itu di perpustakaan desa. Ditawarin, jadi akhirnya ya udah nggak apa-apa sambil kan kita sebelum kuliah Iya. toh, jadi masih banyak waktu. Jadi ngambil juga bimbingan belajar. Sorenya gitu ya, paginya kerja, terus sorenya ada tutor bimbingan belajar tadi, terus malamnya baru kuliah. Aktif banget tuh nih Mbak. Kalau gitu pusing nggak sih Mbak kalau menjalaninya bareng-bareng gitu? Pernah nggak ada di titik paling terendah gitu, capek semuanya? Pernah kebetulan kemarin baru aja itu ada saya ikut petugas BPS. BPS yang Reksosek register Yang sosial ekonomi di lapangannya? Iya, di lapangannya. ya. Itu yang biasanya saya kerja di dalam kantor ruangan, saya harus terjun langsung di lapangan. Terus itu dibarengan sama UTS juga. Barengan UTS, bimbingan belajarnya juga nggak bisa ditinggalin. Itu benar-benar titik terendah sih, kayak umuran anak seukuran aku kayak gini biasanya masih happy aja, Main-main gitu bebas, tapi Mbak Gina juga hebat banget ngejalin semuanya, meskipun ya di tengah-tengah ya pastilah manusiawi banget kan, ada sambatnya gitu, tapi ya hebat banget Mbak Gina. Sangat menginspirasi kita juga guys. Selain itu juga nih Mbak, kayak apa ya, kalau di posisinya Mbak Dina sendiri di pekerjaan ini, apa aja sih Mbak tugasnya Mbak Dina kalau di desa ini? Dulu sih awal melamar pekerjaannya itu posisinya staf pelayanan. Jadi dikhususkan Dina ini ngelayanin peradministrasian yang ada di desa ya. ya. Itu ya biasanya sih kayak orang-orang kebanyakan minta surat keterangan domisili. Domisili itu buat kalau misalnya penduduk itu udah lama di Kludan itu tadi, desa Kludan tadi, tapi ternyata belum ngurus, jadi KTP-nya masih di daerah asal. Jadi orang itu tadi minta surat keterangan domisili buat buktiin kalau misalnya dia benar-benar berdomisili di desa Kludan tadi. Gitu ya Mbak. Jadi ini untuk pelayanan sendiri via online apa masih offline gitu? Untuk sekarang masih mix Mbak, jadi campur. Ya. Ada yang online, ada yang offline juga. Untuk yang offline tadi yang kayak tadi surat keterangan domisili, surat keterangan beda nama. Kalau yang untuk yang online itu kita biasanya gunain, saya juga sebagai operator Ya. si Praja sama Si Praja juga ya. platform Dukcapil Sidoarjo. Pasti itu ada kendala-kendala yang Mbak yang dialami selama Mbak Dina kerja nih. Ada nggak sih Mbak kendala apa yang Mbak Dina alami? Kalau misalnya kan Dina kan di pelayanan ya, Iya. kadang itu warga kalau misalnya ada yang sabar, ada yang baik, ada yang jahat banget juga ada. Kadang kan kita kan dituntut namanya juga pelayanan publik harus selalu sigap, sabar, selalu senyum juga. Jadi kadang kalau misalnya kita punya masalah internal pribadi yang harus berarti mau nggak mau juga tetap senyum tadi melayani masyarakat yang punya berbagai Nggak macam. boleh kayak campurin urusan pekerjaan sama urusan pribadi, meskipun urusan pribadi kita kacau gitu, tapi tetap harus profesional gitu ya Mbak ya. Ya. Selain itu Mbak, kalau semasa kuliah nih, suka dukanya apa Mbak? Kalau misalnya perkuliahan ini kan kebetulan kuliah sambil kerja. Kalau suka dukanya tuh kadang kalau lagi ada tugas yang numpuk, yang barengan semuanya tuh Deadline-nya gitu ya, deadline-nya barengan semuanya tuh jadi kayak bingung gitu. Apa di mana itu jadi mikir terus tugasnya belum selesai, sementara pekerjaan juga masih banyak. Jadi kayak gitu sih rata-rata yang jalanin kayak yang pada umumnya yang kuliah sambil kerja. Pasti capek juga ya Mbak ya. Bukan capek fisik tapi capek mental juga gitu. Pikirannya juga dikuras. Kalau itu Mbak apa ya? Ini Mbak, kalau ada di pelayanan di desa nih Mbak ya, kan masih banyak nih masyarakat terutama masyarakat yang emang usianya sudah bisa dibilang sudah tua gitu ya.
mereka kan masih gaptek gitu, masih bingung. Udah ya nggak masih bingung sih, emang bingung gitu gimana sih cara membuat kayak lewat online gitu. Nah itu gimana Mbak Dina menyikapinya? Iya, kan saya juga tadinya kan tugasnya sebagai operator. Ya. Jadi tugasnya operator itu mau nggak mau juga kalau misalnya ada kasus yang orang tua tadi yang kurang bisa paham teknologi, jadi kita itu biasanya kita sendiri yang mengajukan atau enggak orang tuanya tadi kayak yang kalau masih bisa setidaknya kalau misalnya masih nyambung dikit-dikit kita pandu. Bimbing Iya, gitu ya. dibimbing pelan-pelan. Kalau misalnya emang benar-benar orang tua yang benar-benar nggak bisa, nggak tahu apa itu teknologi, biasanya operatornya yang mengajukan. Selama Mbak Dina memberikan pelayanan di desa nih, ada hal nggak yang Mbak Dina kayak ngerasa ketemu orang yang kayak ih orang ini kayak nyebelin banget gitu loh, nguras kesabaran banget. Pernah nggak ketemuin orang-orang kayak gitu? Pernah, sering juga sih kalau misalnya ini ceritain satu kasus dulu aja ya. Ya, Ada kayaknya itu ibu sama apa perempuan itu tadi mertuanya sama menantunya lah. Nah menantunya itu tadi kurus surat pindah keluar dari, maksudnya pindah datang ke desa Kudan tadi. Anaknya ini tadi kayaknya menantunya tuh nggak mau diajak, misalnya ya udah ibu aja yang urus, ngapain aku gitu. Jadi waktu di pelayanan itu mereka berdua malah bertengkar. Jadi kita ya sebagai pelayan itu malah bingung ini gimana ini molor waktu juga ya, gitu ya Mbak ya. Ada ya Mbak itu Iya, itu ada di masyarakat itu masih banyak ya kayak gitu Mbak. Iya benar. Kalau misalnya ada juga kasus apa namanya, kalau misalnya orang gitu nggak percaya ini kok online tapi emang beneran bisa, emang beneran selesai, malah kayak menghakimi gitu loh. Oh ya Kak, mereka belum percaya gitu. Iya. Bisa enggak gitu. Kan emang yang tadi faktor orang tua tadi kayaknya Iya. belum tahu teknologinya sekarang. Iya emang kayak kita harus penuh kesabaran, apalagi kalau ngadapin kayak orang yang gimana ya, nggak mau mengerti gitu keadaan saat ini, yang apa-apa juga harus online ya kadang saat ini ya Mbak ya. Kata-kata online semua. Ada nggak sih Mbak keterkaitan yang Mbak pelajarin selama kuliah ini sama kerjaan Mbak yang ada di desa? Saya ngambil di mata kuliah semester saya sekarang aja ya, semester 5. Sama kayak kayaknya kan ya. Iya, semester 5 kita sama ada ya. mata kuliah governance digital. Itu tadi yang kayak sangat berhubungan sama yang saya sebagai operator si Praja tadi sama plafon dukcapil, yang beberapa teman-teman kita kan yang dapat tugas kan kayak bingung ini apa sih yang maksud si Praja plafon. Ternyata saya sebagai operatornya kan juga rasa beruntung gitu loh, kayak oh saya udah mengimplementasikan ini, jadi kayak benar-benar nyambung. Selain itu sama keuangan negara ya, keuangan negara itu juga nggak bahas APBN APBD, juga bahas APBDes juga. Secara nggak langsung kan di desa juga ada APBDes, mana apa namanya alokasinya buat apa aja. Ternyata juga nyambung, mempermudah saya sebab memahami untuk mata kuliah saya di perkuliahan. Tapi enak juga ya Mbak ya, selain Mbak Dina mendapat teori-teori yang dikasih dosen yang dipelajari kita juga selama kuliah, dan Mbak Dina juga bisa langsung praktekin itu di masyarakat juga, diimplementasikan juga. Jadi tidak hanya teori aja yang didapat gitu, biar tidak angan-angan ini gimana sih mata kuliah ini, gimana sih kalau ada di lapangan gitu. Yang terakhir nih Mbak, kesan dan pesannya Mbak Dina untuk teman-teman AP yang masih kuliah dan juga bekerja seperti Mbak Dina, yang pastinya itu gak mudah gitu buat dijalanin. Apa Mbak dari Mbak Dina? Buat teman-teman baik yang masih kuliah aja atau kuliah sambil kerja, jalanin aja pelan-pelan, step by step, slowly, nanti pasti selesai. Nggak apa-apa, kalau capek nggak apa-apa berhenti, tapi jangan sampai nyerah. Jadi tetap semangat. Oke guys, itu tadi podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa